Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rifa Jauja Fadila. Bapak dan Ibu bisa panggil saya Rifa. Dalam waktu kurang lebih 10 menit, saya akan menjelaskan mengenai paket wisata jejak sejarah Banda Neira. Di sini saya tidak hanya akan menjelaskan paketnya saja, namun beserta dengan informasi mengenai kegiatan perjalanan serta atraksi wisatanya. Paket wisata yang saya tawarkan yaitu Jejak Sejarah Banda Neira merupakan perjalanan wisata 2 hari 1 malam dengan harga mulai dari 1.600.000 per pax. Pada hari pertama, wisatawan akan mengunjungi Rumah Pengasingan Bung Hatta, Rumah Budaya Banda, dan Benteng Belgika. Selanjutnya, pada hari kedua dilakukan kegiatan snorkeling dengan mengunjungi Lava Flow dan Pulau Karaka. Segmentasi tipe wisatawan dari paket wisata ini yaitu wisatawan alosentrik yang senang mengunjungi tempat-tempat yang belum diketahui, bersifat petualangan dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat lokal. Sebelumnya saya akan perlihatkan terlebih dahulu peta Indonesia. Di belakang saya ini merupakan peta Indonesia pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Indonesia memiliki 17.508 pulau. Lalu di manakah letak dari Pulau Banda Neira ini? Kepulauan Banda Neira merupakan gugusan kepulauan yang tersebar di Laut Banda. Secara administratif, Kepulauan Banda adalah wilayah kecamatan dengan ibu kota kecamatannya yaitu Neira, di bawah pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Sejak zaman dahulu, Pulau Banda terkenal akan rempahnya yaitu buah pala. Lalu sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai kegiatan perjalanannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai peraturan tidak tertulis jika kita melakukan perjalanan di Banda Neira ini. Yang pertama, bawalah kantong plastik di tas Anda sebagai cadangan sampai Anda menemukan tempat sampah. Yang kedua, pelajari serta hormati budaya serta kebiasaan para penduduk lokal. Misalnya, biasakan untuk melepaskan alas kaki sebelum memasuki kediaman seseorang. Yang ketiga, biasakan untuk meminta izin sebelum memotret para warga lokal dan keseharian mereka. Yang keempat, ikuti instruksi dari pemimpin tur Anda. Yang kelima, jangan menyalakan api atau membuang puntung rokok sembarangan saat berkunjung ke kawasan hutan dengan dedaunan yang cenderung mudah terbakar. Yang keenam, jangan sembarangan memetik bunga atau akar pohon kala berwisata ke alam terbuka. Pada perjalanan ke Pulau Banda ini, nanti kami akan menjemput Bapak dan Ibu di Bandara Patimura. Setelah itu melakukan perjalanan menuju Pelabuhan Tulehu. Lalu sesampainya di Pelabuhan Tulehu, Bapak dan Ibu akan naik ke dalam kapal untuk melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Banda Neira. Waktu tempuh perjalanan ini sekitar 6 jam menggunakan kapal ekspres bahari. Setelah sampai di Pelabuhan Banda Neira, kita akan melanjutkan jalan kaki ke penginapan Cilu Bintang Estate yang tidak jauh dari pelabuhan ini. Lalu kita akan mengunjungi atraksi wisata yang pertama yaitu Rumah Pengasingan Bung Hatta. Tempat ini menjadi tempat tinggal Bung Hatta saat di Banda. Mengapa Bung Hatta diasingkan? Ada yang tahu? Ya betul, tuduhannya yaitu menghasut publik untuk melawan pemerintah, terutama via tulisan-tulisan di Indonesia Merdeka. Sebelumnya ia diasingkan di Bovendigul lalu dipindahkan ke Banda bersama Syahrir. Kedua tokoh tersebut tiba di Banda tanggal 11 Februari 1936 dan tinggal sementara di rumah Mr. Iwa Kusuma Sumantri. 1 minggu kemudian, Bung Hatta dan Syahrir pindah ke rumah yang disewakan oleh seorang perkenir atau tuan tanah dengan harga $5 sebulan. Pada tempat ini terdiri dari 3 bangunan, yakni bangunan utama, bangunan belakang, dan bangunan samping. Semuanya menggunakan atap seng, plafon menggunakan papan kayu, sedangkan lantainya menggunakan bahan terakota. Bangunan utama digunakan Bung Hatta untuk kegiatan sehari-hari seperti menemui tamu-tamu beliau, menulis, membaca, tidur, dan kegiatan lainnya. Lalu pada bagian samping terdiri dari 5 ruangan. Bangunan ini dulu digunakan sebagai gudang, dapur, dan kamar mandi. Beberapa ruangan pada bangunan ini lantainya menggunakan plesteran dari semen. Pada bangunan belakang terdapat 6 ruangan yang
5 diantaranya dulu digunakan oleh Bung Hatta untuk mengajar anak-anak Banda Neira. Pada serambi bangunan belakang terdapat replika dari papan tulis dan bangku yang digunakan untuk mengajar. Baik, Bapak dan Ibu, atraksi wisata selanjutnya yaitu Rumah Budaya Banda. Tempat ini tidak jauh dari rumah pengasingan Bung Hatta. Rumah budaya ini merupakan museum kecil yang berisi tentang info Kepulauan Banda. Bangunan berarsitektur Belanda ini milik keluarga Des Alwi, sejarawan yang berpengaruh untuk Banda Neira bahkan Indonesia. Beliau merupakan anak angkat dari Bung Hatta. Di sini Anda bisa menemukan berbagai catatan sejarah, penaklukan dan pendudukan Belanda dalam kata dan gambar. Selain itu ada juga koleksi lonceng dan lonceng lainnya yang berada di bagian belakang museum. Lonceng ini dibunyikan untuk memberitahu para pekerja pala kapan harus memulai dan berhenti beraktivitas. Lalu pada ruangan utama terdapat sebuah lukisan. Lukisan ini menceritakan pembantaian orang-orang terpandang di Banda tahun 1621. Ada juga beberapa lukisan lain, namun semuanya yang di sini itu hanya duplikat karena yang aslinya berada di Belanda. Lukisan-lukisan itu memberikan gambaran yang jelas tentang kengerian yang telah terjadi di sekitar lokasi ini. Selanjutnya, atraksi wisata terakhir yang akan kita kunjungi yaitu Benteng Belgika. Di sini, para wisatawan akan melihat indahnya sunset dari atas Benteng Belgika. Benteng Belgika sendiri awalnya merupakan sebuah benteng yang dibangun oleh bangsa Portugis pada abad ke-16 di Pulau Neira. Setelah itu, di lokasi benteng Portugis tersebut, kemudian dibangun kembali sebuah benteng oleh FOC atas perintah Gubernur Jenderal Peter Both pada tanggal 4 September 1611 bernama Benteng Belgika I. Kemudian dibangun lagi benteng tambahan bernama Benteng Neira di atas Benteng Belgika I. Di sekitar tahun 1660-an, kedua benteng dibongkar dan diganti dengan benteng baru yaitu Benteng Belgika II. Pada tahun 1667, Cornelis Spilman mengunjungi Banda dan memerintahkan seorang insinyur untuk mendesain benteng yang baru. Konstruksi benteng ini selesai pada tahun 1673. Lalu baik Bapak Ibu, bisa dilihat ini merupakan pemandangan yang dapat dilihat dari atas benteng ini. Untuk perjalanan hari pertama ini selesai, lalu kembali ke penginapan. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya pada hari kedua, pertama-tama check out penginapan terlebih dahulu dan sarapan, lalu melakukan kegiatan snorkeling ke dekat Lava Flow dan Pulau Karaka. Spot snorkeling dan diving di Banda Neira ini sudah banyak diketahui oleh wisatawan mancanegara loh, Bapak dan Ibu. Jadi jangan heran jika kita melakukan tur di Banda Neira, wisatawannya kebanyakan dari mancanegara. Ya. Pertama-tama kita akan mengunjungi spot snorkeling di Lava Flow. Lava Flow yang terletak di utara Gunung Api, Kepulauan Banda Neira ini menjadi salah satu tempat menyelam yang luar biasa dan unik. Tercipta setelah gunung berapi meletus pada tahun 1988. Ketika meletus, aliran lava yang keluar dari gunung berapi ini hanya mengalir di sisi utara gunung berapi. Perlu diketahui pula, setelah letusan gunung berapi yang terjadi, dengan segera karang mulai tumbuh pada lahar yang dingin, serta menghasilkan keindahan bawah laut yang sangat mengagumkan. Terumbu karang yang hidup di tengah-tengah lava dinginlah yang menjadi sebuah daya tarik yang membedakan titik penyelaman ini dengan titik yang lainnya. Lalu lokasi kedua yaitu Pulau Karaka. Pulau kecil ini dikelilingi oleh deretan pantai yang luar biasa indah. Di pantai selatannya, primadonanya adalah tuna sirip kuning dan biru, dan di pantai sebelah timur ada berbagai terumbu karang yang indah lengkap dengan sekelompok barakuda. Lalu kita akan kembali ke pelabuhan. Bagaimana kegiatannya? Sangat seru bukan Bapak Ibu? Baik, mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Pada tur kali ini kita tidak mengunjungi semua pulau yang ada di Banda Neira. Mungkin di lain waktu jika Bapak dan Ibu ingin mengunjungi pulau tersebut bisa hubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.